Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini kita suatu kesempatan bisa berjumpa. Kesempatan langka ini ya. Kesempatan langka ya. Baru kali ini saya sendiri ini bisa berbicara di live ini. Oh gitu. Ngobras ya, bersama juga Bang Ipul juga Bang Eko. Ini Bang Ipul, ini kita kepada intinya saja ya. Langsungan ini. Langsungan, tidak perlu. Namanya juga obras ya. Tidak perlu berbelit-belit pada persoalan-persoalan apa. Kita sudah langsung ke. Saya suka ini Mas Eko ya. Titik temu, ke titik inti, ke ruhnya kita ini. Iya. Ini Bang Ipul sebagai sebagai JM dari PT Berkah Zamzam Wisata. Akhir-akhir ini persoalan ini sudah ramai di telinga publik, khususnya masyarakat di Situbondo, terkait adanya Bang Ipul sendiri sebagai JM yang melakukan somasi terhadap wartawan, kami langsung sebut saja wartawan Radar Situbondo. Apa sih sebenarnya Bang Ipul sendiri langsung melakukan somasi? Latar belakangnya dari apa itu? Mungkin masyarakat bisa lebih jelas, lebih tahu di live saat ini kan. Oke. Jadi artinya memang beberapa hari terakhir ini ya Mas Eko ya. Betul. Juga ya. Saya jujur saja Mas Eko kita bertemu karena Mas Eko juga ingin tahu juga sesungguhnya ada apa ini Situbondo dihebohkan dengan menurut Mas Eko sih dari pandangannya Mas Eko ini kan persoalan yang ya sungguhnya remeh-temeh lah. Tapi menjadi persoalan ketika ini yang berbicara masih menggunakan background lama. Saya background sebagai lembaga, ya atau backgroundnya dulu ya. Yang satu adalah seorang wartawan, yang mana wartawan ini adalah sebuah media yang memang diakui tidak diakui ini adalah media besar. Betul. Mas Eko di sini kita sebagai apa ini? Karena ini beliau ini jabatannya banyak Sekali. Banyak ini Mas Eko. Ada di Prof ya. Ketua Umum LSM Situjenar. Siapa yang tahu Mas Eko Situbondo? Ketua Situbondo Indonesia tahu semua. Makanya tadi dikatakan bahwa ini kesempatan langka. Dan selama saya berkiprah dan Mas Eko mungkin berkiprah, mungkin baru kali ini Mas Inul. Iya, betul. Mampu mempertemukan dia, ya betul ya. Iya toh. Baru kali ini. Sosok Mas Eko dan juga Bang Ipul. Kalau Bang Ipul selalu ada di Situbondo. Tapi kalau Mas Eko kan luar biasa ya, jam terbangnya tinggi ya. Betul. Gitu loh. Dan ya sekilas dulu ini biar masyarakat juga kan memahami juga kan ya. Untuk mengetahui seseorang kuat atau tidaknya, maka harus diuji dengan persoalan dan dia mampu bangkit atau tidak. Dan Mas Eko membuktikan. Ya, kita semua tahu Mas Eko pernah mengalami masa-masa dikatakan ada upaya untuk membungkam. Dan itu tidak main-main loh, 2 tahun loh itu. 2 tahun. Iya. 2 tahun ya. DPO-nya 2 tahun 8 bulan, di penjaranya 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, padahal seharusnya kan bisa lebih kurang daripada itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Mas Eko membuktikan sebagai sosok bahasa anak negeri ya. Iya. Anak Situbondo, kelahiran Besuki, mampu menunjukkan bahwa Mas Eko ini bukan batu apung. Tapi dia adalah batu karang. Yang mana ketika dihempas ombak pun selesai ombak itu minggir atau surut, dia tetap tegar. Dan tidak main-main loh. Baru keluar langsung megang mic loh, apa ada keren gitu ya. Iya itu. Ini juga peringatan. Jadi artinya akan lebih kuat lah dia insya Allah ya. Mas Inul dan Mas Eko mungkin saya akan awali karena terkait dengan hiruk pikuk ya. Hiruk pikuk terkait dengan beberapa hal yang terjadi di masyarakat, di publik, karena ini kebetulan adalah media besar ya, yang seharusnya menjadi trust ya, kepercayaan daripada publik ya. Ini kenapa sih saya harus melawan? Karena jangan sampai media yang sudah dikatakan itu nasional justru membuat sebuah kebohongan. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya media yang besar maka wartawannya harusnya besar, wartawannya harusnya hebat, sudah melalui beberapa tahapan sorteran. Bahasa kita itu seperti itu. Ini bukan media ecek-ecek ya. Tunggu sebentar. Kami memetik
bahasa kalimat yang barusan keluar dari lisan Bang Ipul sendiri, ada kata pembohong. Justru itulah. Apa pembohong? Seperti apa itu? Oke, justru itulah Mas Ino ya. Kenapa akhirnya saya speak up di luar dari saya sebagai lembaga, kebetulan ini masuk ke dalam ranah perusahaan yang kebetulan juga saya baru dilantik atau ditugaskan menjadi general manajernya. Nah, begitu loh. Dan ini berhubungan. Nah, gitu loh. Kembali lagi saya katakan, jangan sampai nanti masyarakat atau adik-adik kita atau calon-calon jurnalis kita itu keliru melihat seseorang hanya dari baju yang terlalu mewah, sedangkan isinya kosong, sedangkan isinya tidak benar. Dan itu akan dijadikan rule di imam, ini akan berbahaya. Apalagi seperti Mas Eko yang mempunyai media ya, yang dikatakan bahkan seringkali juga dilecehkan sebagai media lokal dan yang lain-lain ya. Padahal tidak pernah melakukan sebuah pembohongan publik. Nah, kenapa tadi saya mengatakan adalah sebuah kebohongan berunut dari berita sebelumnya yang diterbitkan oleh Radar Situbondo, yang mana ini adalah bisa dikatakan sebagai anak dari Jawa Pos ya. Nah, perusahaan Jawa Pos ya, yang mana di sana mengeluarkan berita. Kalau dengan isi beritanya sih tidak ada masalah. Saya tidak ada masalah. Tapi yang menjadi persoalan adalah kita tahu ya, meskipun saya hanya tidak terlalu fokus di dalam media, kita tahu bahwa ketika media itu memberikan penjelasan kepada publik, pemberitaan kepada publik harus berimbang. Iya toh? Iya. Harus berimbang, apalagi terkait dengan nama baik. Iya toh? Betul nggak? Seperti itu. Nah, dan di sana itu perlu juga diketahui ya, seperti Mas Eko sebagai media online ya, itu pasti kalau ini masih, karena ini banyak yang harus kita bicarakan dan mungkin masih belum bisa diberikan dijelaskan dalam satu buah, pasti dalam satu buah berita pasti ada kalimat bersambung, bukan titik. Di dalam bahasa Indonesia titik akhirnya berhenti, akhirnya selesai, bukan koma. Kalau koma masih ada kelanjutannya. Lah, berita yang pertama itu yang saya sorotin adalah ya toh, tidak adanya tanggapan dari pihak kami. Betul. Nah, kan begitu toh? Tanggapan dari pihak kami. Itu pemberitaan pertama. Akhirnya kami memberikan somasi. Nah, ya toh. Apa somasi yang saya berikan? Yang pertama, saya ingin mereka meminta maaf. Kenapa? Karena aturannya, jika media itu memberikan pemberitaan kepada publik dan itu dikatakan tidak 100% benar, maka dan orang yang disalahkan itu menyatakan itu tidak benar, itu harus ada pengungkapan kata maaf. Yang pertama. Yang kedua, ya toh, karena ini pilar demokrasi. Media adalah salah satu dari pilar demokrasi. Begitu Mas Inul ya. Yang kedua adalah kami meminta hak jawab. Yang ini diatur, katanya Mas Eko. Tadi kita ngobrol-ngobrol sate, katanya Mas Eko itu diatur, dan itu saya minta hak jawab. Apa yang terjadi? Yang terjadi bukan hak jawab, tapi hak koreksi. Ya, hak koreksinya pun itu bagi orang yang memahami tentang redaksi itu akan lucu gitu. Kenapa? Hanya menambahi statement dari dirut kami, ketika dia dikonfirmasi dia meminta waktu untuk telepon. Betul, ya. Apa artinya? Dia tidak mengatakan no comment. Tidak dikatakan no comment, tapi meminta waktu untuk telepon. Dan perlu ini saya sampaikan karena pada waktu dia itu saya katakan langsung ini ya, wartawan Radar Situbondo yang bernama Humaydi ini itu meng-WA dirut kami. Pada waktu itu kami sedang rapat Mas Eko. Iya, betul. Iya toh? Lah, luar biasa dirut kami masih menghargai seorang wartawan, dia menulis langsung di tengah-tengah kita rapat itu, memohon waktu untuk nanti kita telepon. Sudah ada. Iya toh, kenapa? Karena ini bukan berita peristiwa. Ini masyarakat juga tahu. Kenapa saya katakan bukan peristiwa-peristiwa yang harus segera kejar tayang. Pada waktu itu Mas Eko, saya masih berpositif. Ini apa? Radar Situbondo,
Jawa Pos yang sejak kecil saya selalu membaca Situbondo atau apa Jawa Pos. Saya yakin wartawannya bukan wartawan ecek-ecek. Saya yakin wartawannya bukan kelas rendahan. Saya yakin wartawannya itu sudah memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kualitas untuk sebagai seorang wartawan. Saya pada waktu itu merasa berkeyakinan bahwa tidak akan terbit. Kenapa? Bukan peristiwa yang diberitakan adalah sesuatu hal yang sudah terjadi 1 tahun yang lalu. Bukan kejar tayang. Nah, setahu saya ini ya, di media ini kan ada namanya kejar tayang. Ada sebuah peristiwa yang ini harus segera publik tahu. Iya toh? Itu boleh, silakan saja, didesak saja. Nah, ini enggak, ini 1 tahun lalu. Nah, saya ceritakan dulu kronologisnya, Mas Eko mau dikit ya. Ya, monggo Pak. Apa aja dibuka aja. Biar masyarakat ini paham ya. Lah, pada waktu kita selesai rapat, tiba-tiba ini mau ditanggapi oleh dirut kami, akan ditelepon lah namanya Humaydi ini. Namun ternyata keduluan daripada WA Yasona. Yasona itu siapa? Yasona ini adalah kuasa hukum dari PT Zamzam. Oh iya. Ya, kuasa hukum kami. Lah, pada waktu dia itu memberitahukan kepada kami bahwa dia sedang sudah mengadakan komunikasi dengan namanya wartawan Humaydi ini. Nah, bagi kami berpikir, oh berarti ketika ini Humaydi tidak mendapatkan atau menunggu jawaban dari Eka, saya berpikir dia sudah mendapatkan jawaban dari pengacara. Karena biasanya begitu ya toh? Ya, kalau saya lihat di TV kan seperti itu ya. Ini pengacara mewakili harusnya kan seperti itu. Sekarang untuk apa seorang wartawan menghubungi pengacaranya? Kalau tidak untuk mengkonfirmasi segala sesuatu yang dia belum dapat. Iya, betul. Karena dari Eka kan dari dirut kami kan meminta waktu. Iya. Tapi Mas, ternyata ini yang diberitahukan Mas Yasona kepada dirut kami yang saya baca juga itu tidak ada hubungannya dengan konfirmasi klarifikasi. Lantas apa isinya itu? Yang dilakukan atau yang adakan komunikasi, saudara Humaydi ini marah. Ya. Marah. Ya, saya tambahin lagi nih ya. Marah karena gitu ya. Karena di strukturisasi Zamzam itu ada perombakan. Nah, dia marahnya di situ. Marah dan kenapa juga dirilis atau diterbitkan. Loh, kan aneh Mas. Ya, mohon maaf begitu loh ya. Wartawan ini bukan pemegang saham. Iya, betul nggak? Tapi dia juga punya saham tuh. Lah, oke. Pertanyaannya Tiami, pertanyaan bagus. Itu saya tanyakan kepada dirut kami, kepada komut kami. Apakah Humaydi ini memiliki saham di PT kami? Ternyata tidak ada. Tidak ada. Lah, saya lanjutkan pertanyaan saya. Apakah ada komitmen dari PT kami kepada Humaydi? Mungkin ya. Kalau ada apa-apa, kita harus saling berkomunikasi. Betul, ya toh, misalnya ada letter of intent ya. Nah, mungkin ya. Ternyata tidak ada. Lah, akhirnya saya menghubungi Yasona. Saya tegaskan, saya tanyakan, Mas Yasona, tadi Humaydi menghubungi Eka untuk meminta klarifikasi kejadian yang 1 tahun yang lalu. Disitulah Mas Yasona itu bercerita panjang lebar bahwa yang pertama membetulkan apa yang dikirim oleh Mas Yasona kepada dirut kami itu betul-betul kiriman WA daripada Humaydi. Wartawan radar Situbondo. Iya, dia membetulkan. Setelah itu saya tanyakan, Mas, sampean ada komitmen nggak sebagai pengacara atau advokat atau kuasa hukum PT Zamzam? Dia bilang nggak ada, Bang. Selama ini memang dia yang selalu memberitakan apa itu namanya sebelum si Yason masuk ya, memberitakan tentang PT Zamzam. Tapi ketika saya masuk, saya berusaha untuk merangkul dia. Tapi sekarang dia tidak mau, Bang. Bahkan tidak mau berdamai. Itu yang bikin saya juga bertanya-tanya. Ada persoalan Aku kan bingung kan ya. Kenapa ini persoalan pribadi? Karena Humaydi tidak suka dengan LSM. Wah, apa? Mohon maaf Mas Eko. Mas Eko LSM juga. Iya. Aneh kan?
selama ini kita nggak tahu, saya juga nggak tahu apakah Humaydi punya cerita kelam dengan LSM. Ya, nggak punya cerita kelam kan banyak. Mungkin cintanya pernah ditolak oleh LSM perempuan, kan boleh. Betul nggak Mas Eko? Betul. Hah? Atau mungkin Mas Eko sebagai LSM pernah ngambil pacarnya dia, nah, sehingga tidak suka. Ya kan? Kan aneh kan? Loh, keanehan-keanehan itu kan boleh Mas Eko kita bertanya-tanya. Sepakat nggak Mas Eko? Sepakat. Kenapa? Kok benci dengan LSM? Apa yang sudah dirugikan? Iya. Atau Humaydi apa yang sudah dia merasa dirugikan oleh LSM? Dia berkata bukan Garda Sakera, bukan Garda Sakera, tapi dia benci dengan LSM. Kan aneh bagi saya. Iya. Ya, oke ya? Iya, betul. Sampai di sana. Nah, yang kedua, karena ada bahasa sekarang saya tidak mau lagi damai dan tidak mau ada uang-uang. Dan itu juga disampaikan kepada dirut kami. Uang ya. Uang. Tidak ada damai, tidak ada uang. Maka saya akan terus menyerang Zam-Zam. Uang. Keren ya? Uang. Uang ini. Nah, nanti saya gabungkan ya toh. Ya. Nanti saya gabungkan. Ketika Mas Yasona bercerita seperti itu, Bu Dirut bercerita seperti itu, saya masih belum percaya, Mas. Belum percaya. Kenapa? Ini radar Situbondo. Ini Jawab Pos. Ya, perusahaan yang sudah punya saham, punya publik lah. Kok ada sih? Tidak mungkin lah. Seorang wartawan dari radar Jawab Pos mentalnya mental kerupuk. Tidak mungkin. Tidak ada seorang wartawan Jawab Pos, ya toh, yang mentalnya itu seperti. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Yang benar. Iya bang, ini persoalan pribadi bang. Aku bingung, aku mencari apa sih persoalan pribadi saya. Aku tidak pernah ganggu istrinya juga. Kenal aja tidak kok. Tidak tahu ini LSM yang lain yang dimaksud siapa. Tapi bagi saya sebagai lembaga Garda Sakera, pendiri Garda Sakera, aku tidak ada masalah pribadi dengan dia. Iya toh. Nah, itu yang menjadi persoalan. Tapi ini harus saya proofkan. Karena saya tidak percaya, maka saya harus proofkan. Apakah betul ancaman? Ini kan masih ancaman, Mas. Betul tidak Mas Eko? Ini masih intimidasi. Bagi saya loh ya. Ya toh. Ini masih intimidasi dan ancaman, itu pun keluar dari mulut Yasona. Maka saya ingin membuktikan benar ndak ancamannya itu. Ternyata besoknya saya dikirimi bahwa terbitlah di media radar yang itu sebagai bahan kami melakukan namanya somasi. Betul-betul terbit peristiwa yang terjadi setahun yang lalu. Dan dia ada bahasa begini, selama ini saya sudah diam. Sampai ada kalimat seperti itu ya? Ada, nanti saya hubungkan ini biar seluruh masyarakat Situbondo tahu. Dan juga pimpinan daripada apa itu namanya radar Situbondo juga tahu. Kabiro. Sekarang pimpinan. Dan juga Jawab Pos biar tahu. Ini saya ceritakan. Saya fairkan aja masyarakat Situbondo paham siapa bang itu. Iya toh? Nah, jadi seperti itu Mas. Ternyata terbit. Nah, saya tidak ada masalah. Dia menerbitkan seperti itu, tapi saya bahas. Kejadian ini baru terjadi kemarin atau kapan? Kan begitu toh? Betul. Oh, ternyata ini kejadian sudah setahun yang lalu. Peristiwa basi lah. Saya yakin medianya Mas Eko pun meskipun dikatakan media lokal nggak mungkin lah memberitakan ada pelaporan setahun yang lalu, sekarang baru ditanyakan kepada pelapornya apa tanggapannya. Nggak mungkin. Saya juga heran, ini redaksinya siapa, editornya siapa, kok ini bisa lolos? Apakah? Akhirnya saya berpikir, wah, kalau seperti itu, adik saya yang SD bisa saya masukkan Jawab Pos ini. Loh, ini kenapa? Ekspektasi saya kepada Jawab Pos luar biasa. Karena banyak sahabat-sahabat saya itu menjadi wartawan Jawab Pos luar biasa. Dan ini baru terjadi lah. Apakah memang Situbondo ada dispensasi seperti itu? Ada sebuah kejadian setahun yang lalu baru dikonfirmasi sekarang. Kejadian beberapa bulan yang lalu baru dikonfirmasi sekarang. Dan karena menunggu kita rapat untuk menelpon karena dia kejam tayang, ya mungkin Humaydi ini sakit perut. Kapuru kajet dengar. Ketika di kamar mandi mungkin tidak ada sinyal, jadi dia keburu dimasukkan di sana. Tapi pertanyaannya kan pasti ada editor. Ada nggak biasanya ada editor. Itu pas.
Saya cuma ini sekarang mau minta tanggapan Mas Eko ya. Nah, Sebagai Petrus juga ketua LSM ya. Ketua LSM di Siti Jenar yang sudah booming bahkan semuanya sudah tahu siapa panjenengan Mas Eko ini ya.